Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN di level 9 ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang isi dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemarin ada pokok pikiran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang arti pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia. Nah, di dalam undang-undang itu sendiri berisi tentang hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan, dan yang terakhir adalah wilayah negara dan pembagian daerah. Nah, yang pertama di sini hak-hak asasi manusia. Misalnya dalam hak untuk hidup. Nah, kemudian ada hak untuk memperoleh kesejahteraan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu merupakan hak-hak warga negara. Tetapi di sini yang paling utama hak asasi adalah hak untuk hidup. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Jadi, hak memperoleh pekerjaan, hak untuk melanjutkan keturunan, kemudian hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kemudian ketika kita mendapatkan hak itu juga kita mempunyai kewajiban yang harus kita jalankan. Misalnya kewajibannya adalah seperti kita membayar pajak, itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, kemudian ada pelaksanaan dan penegakan kedaulatan. Nah, pelaksanaan di sini misalnya dalam proses pemilu itu pemilihan umum misalnya presiden dan wakil presiden. Nah, itu adalah pelaksanaan kedaulatan. Nah, kalau penegakan kedaulatan itu berhubungan dengan hukum atau sesuatu tindakan hukum. Kemudian yang terakhir itu ada wilayah negara dan pembagian daerah. Nah, di Indonesia sendiri wilayah negara itu ada dibagi menjadi beberapa. Kemudian ada namanya pembagian daerah, itu ada yang namanya otonomi daerah atau daerah keistimewaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan tata urutan perundang-undangan RI merupakan peraturan negara yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan lainnya. Nah, di dalam proses pembuatan Undang-Undang Dasar ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Nah, meskipun Undang-Undang Dasar ini adalah dasar yang fundamental atau pokok itu, tetapi di sini undang-undang itu bersifat fleksibel dalam artian bisa suatu saat dirubah ketika memang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu. Nah, sedangkan ketika mau mengadakan perubahan undang-undang itu adalah harus memenuhi beberapa syarat. Nah, di sini akan Bima jelaskan prosedur mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak seenaknya
undang-undang itu langsung kemudian dirubah, itu tidak boleh. Jadi harus uh, isi dari undang-undang itu sudah tidak relevan di perkembangan zaman seperti sekarang ini, misalnya begitu. Dan juga ada alasan-alasan yang lain sebagainya. Nah, prosedurnya adalah yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah MPR melalui proses sidang. Nah, di sini misalnya jumlah MPR-nya misalnya 50. Nah, sepertiga dari 50 itu berapa? Itu bisa diajukan. Jadi misalnya 50 kok yang mengajukan hanya 10 misalnya, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, setiap usulan perubahan diajukan secara tertulis. Jadi ketika MPR sudah mengajukan perubahan, itu harus ditulis secara uh, ditulis. Nah, tidak boleh ketika mengajukan perubahan undang-undang itu lewat lisan saja begitu. Jadi harus ditulis dengan jelas. Yang ketiga, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, ketika sudah diajukan, kemudian sudah tertulis, itu ada yang namanya sidang MPR. Nah, sidang MPR untuk perubahan itu sendiri minimal harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian yang terakhir, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1. Jadi ketika sudah diajukan, kemudian ditulis secara tertulis, kemudian diadakannya sidang, nah itu tinggal putusannya. Nah, putusan itu harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah 50 plus 1. Misalnya jumlah anggota MPR itu ada 50, jadi minimal itu disahkan harus ada setengahnya itu 25, kemudian ditambah 1 jadi 26 anggota MPR seperti itu. Nah, kemudian Bu Ima akan menjelaskan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kenapa kok Bu Ima jelaskan? Perlu kalian ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi yang diterapkan di negara Indonesia. Nah, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada beberapa. Jadi konstitusi Indonesia selama kemerdekaan 75 tahun ini selalu berubah-ubah konstitusinya. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1. Nah, Undang-Undang Dasar ini masa berlakunya adalah 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, konstitusi yang kedua itu adalah konstitusi RIS atau kemudian berlaku pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, yang ketiga ada UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, UUDS ini berlaku pada tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, kemudian ada UUD 1945 pada Orde Lama. Nah, ini masa berlakunya yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 12 Maret 1966. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Baru berlaku pada tanggal 12 Maret 1966 sampai dengan 19 Oktober 1999.
Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yaitu berlaku pada 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Gimana? Sudah paham kan? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Ima harap kalian bisa memahami materi yang sudah Bu Ima sampaikan. Untuk tugasnya kalian bisa membuka Google Classroom. Nah, di sana akan ada tugas dari Bu Ima. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.